سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النبوة ويا أهل النور. Amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita untuk bisa sama-sama beriktikaf. Kita niat iktikaf di dalam masjid ini untuk bersama-sama mempelajari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke-52. Qala Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darain amin. Innama awradaka 'alaika al-warid litakuna bihi 'alaihi warida. Awrada 'alaika al-warid liyatasallamaka min yadil aghyar wa liyuharriraka min rikil athar. Awrada 'alaika al-warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika. Hikmah yang ke-52. Ini ada sebagian dan banyak para ulama, hikmah ke-52 ini terbagi menjadi 3, dipisah-pisah jadi 3. Tapi di sini kita jadikan satu aja karena saling berhubungan. Innama awrada 'alaika al-warid litakuna bihi 'alaihi warida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah mendatangkan kepada kamu al-warid, dorongan untuk berbuat baik. Litakuna bihi 'alaihi warida, supaya engkau dengan dorongan tersebut bisa datang sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Awrada 'alaika al-warid, Allah mendatangkan atas engkau al-warid, dorongan untuk berbuat baik. Liyatasallamaka min yadil aghyar, agar menyelamatkan kamu dari genggaman gebiar dunia yang melalaikan akhirat. Wa liyuharriraka min rikil athar, dan agar memerdekakan kamu dari perbudakan sebab cinta terhadap dunia yang berlebihan. Awrada 'alaikal warid, Allah mendatangkan kepada engkau al-warid, dorongan untuk berbuat baik di hatimu. Liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudik, supaya mengeluarkan engkau dari penjara wujudmu menuju kebebasan penglihatan hatimu. Al-Imam Ibnu Athaillah di sini membahas tentang warid. Warid itu dalam ilmu tasawuf mudahnya adalah dorongan untuk melakukan kebaikan yang tiba-tiba ada pada hati seseorang. Kadang-kadang Allah itu mendatangkan warid, dorongan ingin berubah, ingin jadi baik, yang mana dorongan tersebut masuk ke hati hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena dia mendengarkan nasihat, bisa jadi karena dia mendengarkan ayat atau hadis dari Nabi Muhammad SAW, atau bisa jadi dia karena melihat sesuatu sehingga ternasihati dan pengen berubah jadi baik, pengen tobat. Atau bahkan kadang-kadang dia merenung, kemudian
timbul di hatinya pengen berubah menjadi lebih baik lagi, pengen bertobat, membenahi diri. Ini namanya warid. Kalau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darain amin, beliau adalah yang ngarang rotib yang barusan kita baca itu Qutbul Irsyad wa Qutbul Ibad wal Bilad. Beliau membahasakan dalam kitabnya Adab Sulukil Murid dengan kata-kata ba'ith, dorongan kuat yang ada di hati seorang hamba. Di saat dorongan itu datang di hati hamba tersebut dari Allah, maka hamba tersebut tiba-tiba pengen berubah. Yang semula mudahnya ada di dunia hitam, pengen keluar dari dunia hitam itu berubah di dunia yang putih. Yang semula ahli maksiat, pengen berubah, kuat dorongan di hatinya, pokoknya aku harus berubah jadi orang yang taat. Yang semula jadi orang yang hura-hura, pengen berubah, merubah hidupnya, pengen jadi orang yang penuh dengan manfaat dalam hidupnya. Itu banyak. Allah meletakkan warid, dorongan untuk berubah itu banyak di antara hamba-hambanya. Sebabnya bisa bermacam-macam tadi itu. Karena itu di sini Al-Imam Ibnu Athaillah memberitahu kita, kalau kita di hati kita itu ada warid, ada dorongan ingin berbuat baik, atau dorongan ingin berubah jadi baik, atau dorongan ingin lebih baik, sudah baik, ada dorongan pengen tambah baik. Maka yang pertama kita pahami adalah itu ibarat undangan dari Allah. Itu ibarat undangan dari Allah agar kita bisa benar-benar sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Fahami itu nikmat. Jangan dianggap di hati dorongan pengen berbuat baik itu suatu hal yang biasa, bukan. Itu undangan dari Allah itu. Rangsangan yang diberikan Allah di hati kita, syukuri itu, alhamdulillah, saya pengen berubah. Setelah itu berusaha kita untuk segera keluar dari kelalaian kita, dari maksiat kita, dari perbudakan nafsu kita terhadap dunia. Kita ini kan hidup setiap saatnya diperbudak oleh nafsu, setiap saatnya dicengkram oleh gebiarnya dunia dan keinginan macam-macam sudah. Pengen jabatan tinggi, pengen rumah mewah, pengen itu, pengen ini, pengen. Kadang-kadang kita dicengkram sampai keinginan itu di luar batas. Kepengen jabatan tinggi, pokoknya harus. Akhirnya dengan cara yang tidak terpuji, walaupun dengan cara yang melanggar, walaupun dengan cara yang jelek, walaupun dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Oh, kalau manusia itu sudah dicengkram oleh gebiar dunia, dicengkram oleh nafsunya, diperbudak oleh nafsunya, dia sudah tidak mikir ini boleh apa tidak, diridhoi Allah apa tidak usah mikir itu, dia sudah. Pokoknya saya tercapai yang ingin saya gapai, jabatankah, kekayaankah, ataupun yang lain-lain. Kalau sudah manusia itu diperbudak nafsunya, dicengkram oleh gebiar dunia, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu ketika di hati ada dorongan pengen berubah jadi lebih baik, pengen tobat, pengen merubah hidup biar lebih baik, maka segera sambut dorongan yang ada di hati dengan cara apa? Kita keluar segera daripada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka kita ibarat orang yang keluar dari penjara nafsu kita bebas, maka kita akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kadang-kadang ada orang itu, masya Allah, seperti dalam hadis yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang sudah melakukan dosa yang sangat besar. Di Riyadhus Shalihin itu disebutkan ada orang yang sudah membunuh 99 nyawa. Ini sudah kelasnya bukan kelas kakap ini, kelas paus ini. Maksiatnya, premannya bukan preman kelas kakap, preman kelas paus ini. Kalau perlu preman kelas dinosaurus ini. 99 orang sudah dibunuh sama dia. Tiba-tiba
di hatinya pengen tobat. Saya kok gini terus hidup, saya pengen tobat. Akhirnya dia cari pemuka agama di zaman itu, ini zaman Bani Israel, sebelum terputusnya Nabi kita Muhammad SAW. Dia pengen cari pemuka agama saat itu, cari pendeta. Ketemu sama pendeta, ditanya, "Wahai rahib, saya ini punya dosa besar. Kira-kira Tuhan masih mau menerima saya atau tidak? Dosa saya sudah sangat besar." Oh, Tuhan pasti menerima tobat hambanya. Sebesar apapun dosa hamba tersebut, pasti diterima sama Allah, sama Tuhan. Oh, tapi dosa saya sangat besar. Emangnya apa dosa kamu? Saya sudah membunuh 99 orang, 99 nyawa yang tidak salah tak bunuh semua. Kaget si rahib ini, si pendeta ini kata, waduh, banyak wah, tidak bisa. Sudah tidak bisa ente tobat. Dosamu terlalu banyak, Tuhan tidak akan menerima tobatnya kamu. Akhirnya digitukan, Pak. Ini preman kelas kakapnya kumat. Akhirnya wes tak genepi sisan 100 bonus sisan das bonus. Tapi dia dorongan hatinya pengen tobat. Di hatinya ada dorongan pengen, saya ini pengen berubah. Akhirnya cari lagi, jadi sampai ketemu ulama, ketemu kiai di zaman Bani Israel tersebut. Ini masih syariatnya Nabi Isa atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketemu sama ulama, ini saya pengen tobat, tapi dosa saya itu besar. Maka kata ulama itu, oh, kalau Tuhan kita, Tuhannya umat Islam, Allah Maha mengampuni. Sebesar apapun dosamu, kamu pengen tobat, diampuni sama Allah. Tapi dosa saya sangat besar. Emangnya dosa apa kamu? Saya telah membunuh 100 orang, 100 nyawa sudah saya telan, seperti paus dipangan kabeh. Ulama ini dengan sabarnya dia ngomong, dosa sebesar apapun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dosa membunuh itu kan sangat besar. Tapi memang ada pendapat ulama, dua pendapat. Ada yang mengatakan dosa yang membunuh, itu terutama membunuh orang yang beriman ya maksudnya, itu dosanya ada yang mengatakan tidak bisa diampuni. Ada yang mengatakan bisa diampuni karena Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, kecuali mensekutukan Allah, tidak percaya Allah Tuhan, itu baru nggak diampuni. Tapi kalau selain dosa itu, kalau benar-benar pengen tobat, diampuni sama Allah. Nah, di sini ada dua pendapat. Pembunuhan itu bisa diampuni, bisa tidak. Ada ulama yang mengatakan tidak bisa diampuni, tidak bisa tobat orang yang bunuh orang yang beriman. Seperti para Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Abu Hurairah dan seterusnya. Banyak dari ulamanya kalangan sahabat yang menyatakan orang yang membunuh orang yang beriman tidak bisa diterima tobatnya. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bisa diterima tobatnya kalau memang dia sungguh-sungguh bertobat. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Hadis 99 orang yang telah dibunuh oleh preman ini dia pengen tobat, ternyata digenepi 100. Pas saat itu disuruh tobat sama ulama, dia pun tobat. Kemudian disuruh oleh ulama yang bimbing tadi itu, kamu kalau pengen tobat jangan di daerahmu. Daerahnya ente itu kan daerah nakal, daerah yang penuh dengan maksiat. Kalau kamu tobat kok balik lagi ke sana, kamu pasti akan melakukan kejahatan lagi. Kalau kamu benar-benar tobat, Allah pasti ngampuni. Tapi syaratnya kamu harus pindah dari daerahmu menuju pindah sana. Kamu ke daerah sana loh, Mulia Raya misalnya. Daerah sana tuh Masya Allah, orangnya taat-taat, rajin-rajin ke masjid. Masjidnya Masya Allah barisannya full, saf awalnya. Kemudian pokoknya orang sana tuh baik-baik. Kalau kamu kumpul sama orang yang soleh, orang yang baik-baik, maka kamu akan jadi baik. Kamu kalau pengen tobat diterima sama Allah, wajib pindah ke sana.
daerah santri, daerah yang orang-orang yang sudah ahli taat harus ke sana. Bener, orang yang mau tobat ini masya Allah berjalan. Karena dulu tidak ada, mau naik bis sudah naik bis, jalan. Di tengah jalan meninggal. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat adab, malaikat rahmat yang akan mengangkat ruh itu menuju surga, yang satunya malaikat adab yang akan membawa menyeret ruh orang yang meninggal menuju neraka. Itu rebutan. Ini orang melakukan dosa besar, dia mau tobat belum sempat sampai ke daerah yang dia tuju, mati di tengah jalan. Berarti orang ini bagian kami, malaikat neraka, akan kami bawa orang ini menjadi penghuni neraka karena dia belum sempat tobat, mati di tengah jalan. Akhirnya yang malaikat yang rahmat ya tidak bisa, orang ini bagian kami, akan kami bawa orang ini menuju nikmat surga. Karena dia walaupun belum sampai rumah, belum sampai daerah yang dia tuju ingin tobat, tapi kan dia sudah niat tobat, terus jalan dia. Rebutan dan geger. Akhirnya ada satu malaikat yang diperintah oleh Allah jadi wasit. Prit, bal-balan. Sudah satu karan, malaikat tok tukaran iki ngisin-ngisin. Dah jangan tengkar. Aku diperintahkan oleh Allah untuk jadi wasit, untuk jadi hakim. Sekarang ukur di tempat dia meninggal sama daerahnya dia yang ahli maksiat dulu, daerah dia tempat maksiat sama tempat meninggal, ukuran. Wahai malaikat yang malaikat adab, malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa, ini ukur dari tempat dia maksiat sampai meninggalnya ini berapa meter. Kemudian wahai malaikat rahmat, malaikat yang ditugaskan untuk membawa ruh ke surga, ini ukur dari tempat meninggalnya sampai tempat tujuan dia mau tobat, mulia raya tadi ukuran. Ayo semuanya ngukur, lebih dekat kemana? Subhanallah diukur. Yang sini misalkan 5 kilo pas, yang ke daerah pas dia meninggal sampai tempat tobatnya itu 5 kilo kurang 1 langkah atau berapa jengkal aja. Nah, berarti dekat mana ini? Dekat ke daerah tobat. Ini 5 kilo, ini 5 kilo kurang. Berarti dekat ke sini. Berarti dia diterima oleh Allah tobatnya. Dan kamu wahai malaikat yang membawa rahmat, bawa orang ini menuju nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang dipakai ulama yang mengatakan orang yang punya dosa selain syirik, membunuh, itu kalau benar-benar tobat, nah, maka dia bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu dipahami, dosa membunuh ini sangat besar resikonya. Sampai ulama sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan tidak diterima tobatnya, ada yang mengatakan bisa diterima tobatnya. Menunjukkan dosa ini begitu luar biasa. Jangan main-main dengan dosa ini. Nah, semoga kita diselamatkan dari dosa-dosa besar semacam ini. Amin. Allahumma amin. Ini orang pengen tobat, di hatinya punya dorongan ingin berubah, dan dia berusaha untuk melaksanakan apa yang ada di dalam hatinya. Dorongan kebaikan tadi dia sambut dengan berusaha untuk melakukan kebaikan. Maka orang ini akhirnya jadi orang yang diterima oleh Allah, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kadang-kadang orang itu maksiatnya full. Kadang-kadang orang itu banyak dosa, tapi banyak juga di antara mereka itu kadang-kadang di hatinya itu ada dorongan ingin berubah. Ada ceritakan itu, masya Allah, bandar judi, bandar judi, narkoba, semuanya sudah namanya dunia seperti itu, dunia hitam seperti itu, semacam-macam sudah. Subhanallah, gara-gara dengar ada orang nyetel ceramah, pas dia lewat mau ke pasar atau apa, ada orang nyetel ceramah pakai HP. Nyetel ceramah, dia cuma lewat tok, dengar ceramah tadi. Akhirnya sampai rumah dia mikir, ya Allah, hidup saya kok nggak tenang gini. Jangan-jangan bener tadi yang disetel sama orang ceramahnya tadi. Kalau kamu nggak taat sama Allah, sekaya apapun nggak akan pernah tenang gitu. Bener tadi yang saya dengarkan cuma sekilas di HP-nya orang tadi. Ya Allah, pengen tobat. Saya ini punya uang banyak,
punya mobil banyak, punya rumah mewah, punya semuanya, tapi hidup saya tidak tenang. Sampai-sampai orang-orang seperti itu, Pak, tidur, tidak iso turu. Mau tidur itu aja sulit. Orang-orang yang bandar narkoba seperti apes, pokoknya yang sudah maksiat-maksiat, yang sudah besar-besar itu, mereka gelisah setiap saatnya. Sampai tidur itu tidur. Tidak bisa tidur kecuali harus minum obat tidur baru bisa nyenyak tidurnya. Kalau tidak minum obat tidur, Masya Allah tidak bisa turun. Padahal uangnya unlimited, tidak pernah habis, pakai duitnya. Mobilnya di garasinya tumpuk-tumpukan, saking akeh. Rumahnya mewah, tapi ternyata di rumah mewah tersebut, di kamar yang mewah tersebut, di bantal yang begitu empuk, di spring bed yang begitu luar biasa mewahnya, mau tidur aja tidak bisa tidur. Mau tidur tidak nyenyak, tidur gelisah, tidak bisa tidur kecuali minum obat tidur baru biasa tidur. Masya Allah, alhamdulillah. Karena itu akhirnya dia mikir, ya Allah bener ini saya kayak gini, tidak tenang hidup saya, bener tadi. Gara-gara hal sepele kadang-kadang. Gara-gara hal sepele kadang-kadang bisa menyadarkan orang di hatinya ada dorongan pengen berubah jadi baik. Karena itu kita berusaha untuk menjadi penyampai kebaikan. Kata Rasulullah, tuba liman ja'alahu Allahu mafatihal khair. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat beruntung orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci-kunci kebaikan. Jangan pernah kita bosan untuk berbuat baik walaupun hal sekecil apapun. Jangan pernah kita bosan untuk berbuat baik. Kadang-kadang kebaikan yang kecil itu bisa menyadarkan orang yang sudah jauh dari Allah. Gara-gara kebaikan yang kecil yang kita lakukan ternyata bisa menyadarkan orang. Nah ini tadi nyetel MP3, nyetel ceramahnya satu ulama, ada orang yang bandar narkoba lewat sadar gara-gara dengar sepintas itu tadi. Kan itu jadikan diri kita melakukan kebaikan, HP kita isinya kebaikan, setel yang baik, dengarkan yang baik, ucapkan yang baik. Itu kadang-kadang bisa masuk ke hati orang dan jadi dorongan kuat sehingga dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nge-share ilmu ceramahnya para ulama, para habaib yang ada di media sosial, sampai punya Facebook yang muda-muda itu di-share, pada pengajian ini ada itu di-share. Kadang-kadang ada orang buka tidak sengaja ngeklik, tidak sengaja dengar, jadi tobatnya orang tersebut. Masya Allah, akhirnya jadi amal jariah yang tidak disangka-sangka. Orang-orang semacam ini nanti dia di akhirat dia kaget, loh kok ada ini ya Allah pahala mentobatkan orang, saya tidak pernah nobatnya orang kok. Loh ini kok ada pahalanya ya Allah. Kata Rasulullah apa? La yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Wa fi riwayah khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sungguh andaikan engkau bisa memberi petunjuk, menyadarkan satu orang, itu jauh lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu jenis kendaraan yang paling mewah saat itu. Kalau bahasa sekarang ya daripada Ferrari, daripada sudah mobil yang paling mahal di dunia yang diproduksi cuma satu atau dua saja. Mobilnya Presiden Amerika itu diproduksi cuma satu unit, dua unit aja. Satu hidayah, satu orang yang bisa engkau tunjukkan pada jalan Allah, bisa engkau sadarkan, itu jauh lebih baik daripada kendaraan termewah yang ada di muka bumi ini. Bahkan dalam riwayat lain, satu orang yang engkau sadarkan kembali ke jalan Allah, itu pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Alhamdulillah. Karena itu kadang-kadang orang tidak sengaja, dia cuma membiasakan baik aja, mengucapkan baik, senyum, berbuat baik, perilakunya baik. Akhirnya orang lihat dia, ini kok apik ya, saya pengen dia jadi seperti dia. Akhirnya berubah deh. Tinggal 5 saat ini kok rajin ya. Ada pemuda kok rajin ke masjid terus, Masya Allah. Akhirnya yang lain kadang lihat, saya pengen seperti dia, saya pengen berubah. Akhirnya dia berubah gara-gara lihat kebaikan yang kita lakukan. Kadang-kadang tidak sengaja, kadang-kadang kita tidak merasa.
ternyata itu bisa menyadarkan orang. Karena itu jangan pernah kita meremehkan dan bosan untuk selalu berbuat baik, baik dalam ucapan, baik dalam tindakan dan seterusnya. Kalau yang muda-muda baik dalam media sosial dan seterusnya, jangan malu untuk share kebaikan, untuk nyebar kebaikan di media sosial dan seterusnya. Kadang-kadang itu tadi jadi amal jariah kita yang tidak sama sekali kita sangka. Nanti di akhirat ternyata, ya Allah ini catatanmu, wahai fulan, catatanmu banyak ini. Ada sekian orang yang tobat gara-gara kamu. Kaget dia, loh ya Allah, saya tidak pernah, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya tidak bisa ngaji, tidak bisa apa, kok bisa ini seorang tobat gara-gara saya? Iya, karena kamu pernah menyebar kebaikan, kamu pernah nyetel, ada ulama ceramah, kamu setel di HP-mu isinya sholawat, isinya itu, akhirnya ada orang lewat, denger itu dia dapat hidayah gara-gara setelan HP-mu tadi, kamu sebarkan di media sosialmu kebaikan, ternyata ada yang lihat, dia dapat hidayah, dia jadi orang berubah gara-gara lihat statusmu yang kamu bagikan, yang kamu tulis. Nah, ini semua adalah hasil daripada amalmu yang tidak kau ketahui. Akhirnya orang ini jadi orang yang sangat beruntung, punya kebaikan yang begitu banyak. Karena itu, kalau kita di hati kita ada warid dorongan ingin berbuat baik, dorongan ingin berubah dari hidup yang jelek menuju hidup yang baik, dari hidup maksiat penuh dengan dosa menuju hidup untuk taat, maka segera sambut dorongan tersebut. Segera kita sambut dorongan itu dengan berusaha untuk keluar dari penjara nafsu, keluar dari kemaksiatan itu menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan jadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita sudah alhamdulillah, syukur kita sudah ditakdir oleh Allah jadi orang taat, sholat 5 waktu sudah komplit, alhamdulillah. Nah, nanti kalau di hati itu ada dorongan pengen berbuat baik, 5 waktu saya pengen tingkatkan berjamaah, maka sambut itu. Dorongan itu enggak akan datang setiap saatnya. Kadang-kadang dorongan di hati pengen berubah, tambah baik itu tidak diberikan oleh Allah kepada semua hamba, tapi hamba-hamba yang Allah pilih. Hamba-hamba yang Allah pilih. Ibarat kayak hujan ke muka bumi itu tidak semuanya menumbuhkan tumbuhan. Ada bumi yang dihujani apapun tidak bisa tumbuh apa-apa. Karena itu kalau di hati kita dihujani ada warid, ada dorongan pengen berubah baik, atau kalau sudah baik pengen tambah baik, maka segera sambut itu. Dorongan di hati itu adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dorongan pengen berubah tambah baik itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan, segera sambut, segera syukuri itu dengan segera melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, kita akan terbebas, merdeka dari cengkraman duniawi, merdeka dari nafsu kita, dan kita akan keluar dari penjara diri kita, menuju kebersihan hati kita, dan hati kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapat warid setiap saatnya, mendapat dorongan ingin berubah tambah baik setiap saatnya, hingga akhirnya kita mendapatkan ridho Allah di dunia sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Berikutnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.